Halo sahabat Fometi, kali ini kita akan membahas mengenai transfer update klub Persik Kediri yang bisa dibilang di musim kali ini cukup banyak perubahan yang terjadi di klubnya Persik Kediri. Ya, jadi kemarin Persik Kediri itu menduduki peringkat ke-11 klasemen Liga 1 BRI musim 2021-2022. Dari 34 kali pertandingan mereka berhasil menang 9 kali, draw 12 kali dan kalah sebanyak 13 kali dengan poin di angka 39. Nah, kedatangan coach Javier Roca di tengah musim sepertinya membuat Persik Kediri sedikit mengalami perubahan kalau menurut kami. Dan di awal-awal memang performanya Persik Kediri kurang begitu baik, tapi ketika di akhir performanya sudah cukup membaik kalau menurut kami Persik Kediri. Nah, sepertinya ini juga menjadi salah satu alasan kenapa akhirnya coach Javier Roca dipertahankan untuk musim selanjutnya. Dan ketika mereka sudah mempunyai pelatih yang fix, maka akan mudah untuk memperbaiki tim sesuai dengan kebutuhan dari pelatih. Jadi kalau menurut pantauan kami ada beberapa pemain yang memang akhirnya dilepas, tidak diperpanjang. Banyak sekali sebenarnya, tapi yang cukup signifikan itu ialah Yusuf Ezazari. Nah, itu menjadi pertanyaan kenapa akhirnya dia tidak diperpanjang oleh Persik Kediri. Kami coba mencari info tapi sepertinya nggak ada info. Tapi sebenarnya secara performa sebenarnya Yusuf Ezazari ini cukup baik kalau menurut kami, karena dia sebagai pencetak gol terbanyaknya Persik Kediri. Cuma mungkin nggak tahu ya, apakah mungkin tidak ada kesepakatan harga, akhirnya Yusuf Ezazari harus dilepas dari Persik Kediri. Dan juga belum tahu nih dia akan berlabuh di mana, karena menurut kami striker ini cukup tajam lah. Nah, kemarin juga ada pemainnya, Machado juga dilepas, terus Malvin Angles juga dilepas. Jadi masih banyak pemain-pemain yang sudah dipastikan tidak diperpanjang di musim selanjutnya. Nah, ada beberapa pemain juga yang sudah masuk sampai dengan saat ini. Kalian bisa lihat aja di official Instagramnya Persik Kediri. Banyak beritanya di situ, tapi yang cukup berpengaruh kalau menurut kami adalah Renan Silva. Jadi Renan Silva tuh kemarin bermain di Madura United, dan itu kalau nggak salah performanya juga cukup bagus, dan sepertinya Renan Silva ini membawa angin segar bagi Persik Kediri kalau menurut kami. Nah, menarik nih nanti seperti apa Persik Kediri di musim selanjutnya, di musim 2022-2023. Kita nantikan saja seperti apa perkembangan selanjutnya mengenai transfer update-nya Persik Kediri, karena di manajemen yang baru sepertinya target baru pun juga akan ditetapkan oleh Persik Kediri. Cuman memang belum ditetapkan secara resmi targetnya seperti apa. Tapi yang pasti sih kalau menurut kami, ketika posisi mereka di peringkat 11 klasemen Liga 1 musim sebelumnya, harusnya di musim ini target mereka harusnya lebih baik lagi. Apakah mereka bisa masuk ke dalam 5 besar ataukah mungkin masuk ke dalam 8 besar, itu mungkin harus di state biar performa klub itu bisa terukur gitu. Karena kalau tidak di state target, sepertinya hanya sekedar bermain saja, karena setiap klub Liga 1 harus punya pencapaian dan itu harus terukur biar performanya atau tindakan-tindakan yang dilakukan jadi jelas gitu, nggak sembarangan dilakukan. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa ditunggu berita-berita selanjutnya mengenai transfer update yang ada di Liga 1 BRI. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.